Oke, halo semua. Hai. Jadi kita dari kelompok 6 ya. Ya, kita dari kelompok 6. Kelompok 6 MIP. Jadi pada video kali ini kita bakal ngebahas tentang analisis fundamental dan analisis teknikal dari PT Aneka Tambang Tbk atau yang biasa kita sebut PT Antam ya. Betul. Nah, yang mau kita bahas di sini dari periode 2021 sampai periode 2025. Nah, buat Antam itu kalau kalian ngerasa ya, Antam itu nggak asing pastinya ya di telinga kalian karena Antam itu pasti berhubungan dengan yang namanya emas. Pertambangan. Betul, pertambangan. Dan di PT Antam itu nggak hanya berfokus pada emas saja loh teman-teman, tapi dia itu juga ada nikel, ada bauksit, ada alumina, dan masih banyak lagi itu. Nah, jadi sebagai perusahaan yang bergerak di sektor komoditas nih, kinerja Antam itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Nah, harga komoditas, nilai tukar rupiah, hingga kondisi geopolitik internasional itu juga sangat mempengaruhi harga saham pada PT Antam. Nah, pada analisis kami kali ini, kami nggak hanya akan melihat kondisi keuangan perusahaan aja, tapi juga kami akan menganalisis faktor eksternal yang dapat mempengaruhi harga saham pada PT Antam itu sendiri. Oleh karena itu, pembahasan bakal dimulai dari analisis fundamental perusahaan yang kemudian akan dilanjutkan dengan pendekatan top-down dan kemudian ditutup dengan analisis teknikal. Sebelum masuk ke hasil analisis, penting untuk kita memahami bahwa tujuan analisis fundamental adalah untuk mengetahui apakah sebuah perusahaan itu berada dalam kondisi sehat ataupun tidak. Analisis fundamental sendiri itu dilakukan dengan mempelajari laporan keuangan perusahaan. Dari laporan tersebut, kita dapat melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, mengelola utang, memenuhi kewajiban jangka pendek, hingga memberikan keuntungan kepada para pemegang saham. Dengan kata lain, analisis fundamental membantu investor menilai nilai sebenarnya dari sebuah perusahaan sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. Nah, tadi kita udah membahas dan mengulik sedikit lebih mengenai analisis fundamental dan juga analisis teknikal. Nah, di analisis fundamental ini investor itu tidak selalu menganalisis pakai metode fundamental loh teman-teman untuk membaca pasar. Mereka juga menganalisisnya itu juga menggunakan teknikal. Nah, untuk dari keduanya ini yang membedakan dari kedua fundamental dan juga dari teknikal ini, untuk yang fundamental dia itu lebih berfokus pada kesehatan perusahaan dan juga untuk analisis teknikal ini berfokusnya pada pergerakan harga saham dan psikologi investor. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kombinasi kedua pendekatan tersebut, pendekatan fundamental dan teknikal tadi, itu penting banget karena harga saham tidak selalu bergerak sesuai dengan kondisi fundamental perusahaan. Ada banyak faktor eksternal dan internal yang pastinya mempengaruhi keputusan investor buat beli atau enggaknya saham Antam. Nah, dan itu juga menyebabkan harga saham bergerak naik dan turun. Nah, oke teman-teman, jadi pada pembahasan selanjutnya kita masuk kepada analisis fundamental di mana kita melihat arah pergerakan dari saham tersebut, apakah memang dinilainya baik atau memang buruk untuk jangka waktu dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Namun, untuk pada aspek likuiditasnya ini kami menggunakan metode penelitian atau metode analisis yang menggunakan perumusan teman-teman. Jadi, untuk membaca sebuah pasar, membaca sebuah saham itu kita menganalisisnya itu tidak menerka-nerka ya, tapi di situ ada pengukurannya untuk cara menghitung kita gimana memang hasilnya nanti, outputnya nanti, apakah memang udah buruk atau memang ada yang nggak beres dari perusahaan tersebut di tahun tersebut, seperti itu. Dan untuk salah satu metode yang kita gunakan untuk aspek likuiditasnya kita itu menggunakan metode rumus Current ratio. Betul, current ratio. Nah, jadi current ratio sendiri itu rasio buat ngukur mampu nggak sih perusahaan itu tadi buat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah,
Jadi, berdasarkan analisis kita dengan dari periode 2021 sampai periode 25 itu, angkanya tuh berada pada tingkat yang cukup baik, di mana itu berada di atas angka 1. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa aset lancar yang dimiliki oleh PT Antam itu lebih gede dibandingkan dengan kewajiban lancarnya. Nah, kondisi tersebut itu dapat diindikasikan bahwa perusahaan tadi PT Antam itu memiliki kemampuan yang baik dalam menjaga stabilitas operasional mereka dalam memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang pendek gitu. Untuk yang selanjutnya adalah analisis profitabilitas yang diukur menggunakan return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE. Untuk ROA sendiri itu digunakan untuk melihat seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. Sedangkan ROE sendiri itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. Untuk hasil penelitian yang telah kita lakukan sebelumnya itu menunjukkan bahwa PT Antam mampu mempertahankan tingkat profitabilitas yang cukup baik, walaupun sempat mengalami fluktuasi akibat perubahan harga, komoditas, dan kondisi ekonomi global. Tapi perusahaan itu tetap mampu menghasilkan laba yang positif. Hal ini sendiri itu menunjukkan bahwa manajemen perusahaan mampu mengelola aset dan modal secara efektif untuk menghasilkan keuntungan. Nah, tadi untuk di analisis fundamental ini kan kita sudah membahas mengenai arah pergerakan dari likuiditasnya itu baik apa buruk, terus juga dari profitabilitasnya itu baik apa buruk. Nah, kalian juga tadi sudah menyaksikan kan bagaimana alur dari proses untuk menganalisis tersebut. Nah, di samping itu yang ketiga ini kami akan menganalisis mengenai mengenai solvabilitasnya, dari sisi solvabilitasnya. Di mana pada metode kali ini kita menggunakan metode analisis yaitu debt to equity ratio atau DER. Nah, rasio ini tuh dipakai untuk melihat seberapa besar perusahaan bergantung pada utang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Nah, jadi pada teori DER ini itu tuh kita melihat kayak di perusahaannya ini, di dalamnya ini emang mereka itu bergantung pada utang apa enggak sih? Kalaupun memang mereka bergantung pada utang, berarti cash flow-nya mereka jelek dong, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, dari hasil analisis kita dengan metode debt to equity ratio atau DER, ini tuh menunjukkan nilai yang relatif rendah. Ini berada pada tingkat atau kategori yang sehat. Nah, kondisi ini tuh menunjukkan bahwa struktur permodalan perusahaan itu udah cukup kuat dan resiko keuangannya juga relatif rendah. Nah, gitu. Nah, bagi investor, tingkat hutang yang rendah itu indikator positif karena menunjukkan bahwa perusahaan tadi nggak terlalu bergantung pada pembiayaan eksternal. Dia tuh bisa berdiri sendiri gitu loh guys, tanpa terlalu banyak hutang dari orang lain. Jadi lebih kokoh gitu loh. Cash flow-nya baik lah. Gitu. Oke, teman-teman, kita masuk ke analisis yang terakhir, yaitu analisis top down analisis dan juga analisis teknikal. Tadi kita sudah membahas mengenai analisis fundamentalnya seperti apa, dan kalian sudah paham lah pastinya ya dengan pembahasan kita, dan kita semoga apa yang kita sampaikan di analisis fundamental tadi bisa kalian pahami dengan sangat baik. Dan untuk selanjutnya yang di bagian terakhir ini sebagai bentuk penutupan, kita juga akan lanjut ke pembahasan selanjutnya yang menganalisis lebih dalam lagi lah. Nah, selain pada kondisi internal perusahaan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan top down, teman-teman. Top down analisis yang memang sudah kita sebutkan sebelumnya. Nah, jadi pendekatan kita ini bakal dimulai dari analisis kondisi ekonomi makro. Nah, kemudian analisis ini bakal dilanjut ke kondisi industri tersebut. Kemudian yang terakhir kita bakal menganalisis perusahaan tersebut gitu. Nah,
perlu kalian ketahui ya, salah satu faktor yang memiliki peranan atau pengaruh yang sangat-sangat paling berpengaruh besar terhadap PT Antam ini, itu adalah harga emas dunia. Di mana sebagian perusahaan itu memiliki bisnis utama di sektor emas. Kenaikan harga emas itu memberikan dampak yang sangat-sangat amat positif terhadap pendapatan dan laba perusahaan. Semakin tinggi harga emas, maka semakin besar perusahaan itu mendapatkan keuntungan. Gimana hal tersebut itu dapat dilatar belakangi tentang tentang dampak geopolitika lah. Kalau kita ngomong soal global ya teman-teman ya. Nah, jadi pas ada suatu ketidakpastian ekonomi global itu meningkatkan resiko geopolitik. Jadi banyak investor itu mengalihkan dananya ke aset yang dianggap lebih aman gitu. Salah satunya pas kemarin pas perang itu ya. Iya, Jadi perang Iran itu ya. Iran. Nah, Betul. pas perang Iran itu investor itu beranggapan kalau emas itu nilainya lebih aman gitu. Jadi orang-orang pada invest ke emas semua nih. Nah, akibatnya harga emas itu jadi meningkat. Nah, ini tuh memberikan keuntungan bagi perusahaan kayak PT Antam gitu. Itu lebih ke arah ini nggak sih, waktu itu emang kepanikan orang-orang dalam panik banget. menghadapi konflik-konflik yang memang berdampak besar bagi dunia ya. Dan orang-orang yang mungkin banyak uangnya itu mereka jadi takut gitu kalau terjadi inflasi. Terus juga semua kan pasti kan diukur dari uang kan ya. Tapi kalaupun lebih condong dari uang juga, kita itu istilahnya itu uang kadang nggak aman gitu ya teman-teman. Kayak saham gitu nggak sih? Jadi kan nilainya kan ya naik turun kan. Nah, menurut orang-orang tuh emas tuh nilainya bakal lebih stabil gitu. Jadi mereka, waduh, di mana nih tempat buat ngamanin uang-uang kita gitu. Kalau yang di lain-lain instrumen keuangan tuh pada nggak aman nih, nilainya pada anjlok semua. Ya udah kita pindahin aja semua ke emas. Nah, hal ini tuh bikin keuntungan tersendiri buat PT Antam yang industrinya bergerak di Bidang emas. emas dan lain-lain. Istilahnya itu kalau secara global itu emas itu jantungnya jantung global gitu gak sih? Mungkin jadi kayak lebih aman gitu loh ditaruh di situ. Harganya kan nggak yang terlalu jatuh gitu loh. Walaupun kayak gimana pun itu tuh tetap bernilai gitu. Gitu. Selain harga emas, faktor lain yang mempengaruhi perusahaan adalah inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah. Kenaikan inflasi global dapat mendorong kenaikan harga komoditas sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan. Namun di sisi lain, kenaikan suku bunga dapat menekan besar saham karena investor cenderung mengalihkan dana mereka ke instrumen investasi yang dianggap lebih aman. Nilai tukar rupiah juga memiliki pengaruh penting karena sebagian aktivitas perusahaan berkaitan dengan ekspor. Pelemahan rupiah dapat memberikan keuntungan tambahan terhadap pendapatan perusahaan yang berbasis dolar Amerika Serikat. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam sisi teknikalnya ya. Pada saham Antam ini mengalami fase bearish. Kalian tahu nggak bearish itu apa? Bearish itu ketika pergerakan arah saham atau pergerakan kartnya itu menurun gitu. Kurvanya itu menurun gitu. Nah, itu disebutnya itu bearish teman-teman. Itu masuk pada periode 2023 hingga 2024 dan sebelum akhirnya pada 2025 itu di PT Antam ini menunjukkan sinyal perbaikan yang cukup signifikan. Nah, sinyal tersebut itu terlihat dari terbentuknya golden cross pada indikator moving average dan MACD. Nah, kalau kalian nggak tahu mengenai moving average itu seperti apa, nah moving average atau MA itu adalah indikator yang memang menunjukkan rata-rata harga saham dalam periode tertentu untuk melihat arah tren. Nah, jadi jika harga berada di atas moving average, tren cenderung naik atau bullish. Sedangkan jika berada di bawah MA, tren cenderung turun atau bearish. Jadi kalau bullish itu dia naik, kalau bearish itu dia turun. Sedangkan untuk golden cross itu kondisi ketika MA jangka pendek itu menembus ke atas MA jangka panjang.
Nah, pada latar belakang ini itu sering sebagai sinyal awal tren naik yang kuat dan menunjukkan peningkatan minat beli di pasarnya, teman-teman. Terus juga kita juga menggunakan metode MACD. Nah, MACD itu kepanjangannya apa sih? MACD itu Moving Average Convergence Divergence. Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur momentum pergerakan harga saham. Jadi, jika garis MACD ini memotong ke atas garis sinyal, momentum naik dianggap menguat. Sebaliknya, jika memotong ke bawah berarti momentumnya itu turun dan dianggap lebih dominan, teman-teman. Jadi pada kesimpulan dari ketiga metode ini, indikator ini tuh sering digunakan bersama untuk membantu investor untuk mengidentifikasi tren, momentum dan peluang masuk atau keluar dari suatu saham tersebut. Seperti itu. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi berdasarkan seluruh hasil analisis yang kita lakuin sebelumnya, dari fundamental, teknikal, terus top down ya, itu dapat disimpulkan bahwa PT Aneka Tambang Tbk atau PT Antam itu memiliki fundamental yang baik, kondisi keuangan yang baik, serta prospek yang cukup menjanjikan. Jadi kalau kalian mau invest di PT Antam, silakan, ini bagus. Tapi perlu diingat, harga saham itu nggak hanya dipengaruhi oleh kinerja perusahaan aja. Ini tuh bakal dipengaruhi oleh faktor ekonomi global yang tadi udah kita jelasin, terus sentimen pasar, kebijakan pemerintah, dan kondisi geopolitik tentunya, yang juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pergerakan harga saham gitu. Nah, oleh karena itu, investor perlu mengkombinasikan seluruh analisis dari analisis fundamental, analisis teknikal, pemahaman tentang kondisi ekonomi makro, dan yang lain-lain agar dapat mengambil keputusan yang baik dan bijak buat investasi kalian gitu guys. Nah, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan ke kami. Dan kami mohon maaf apabila dalam penjelasannya terdapat sebuah kekurangan atau mungkin belibet atau mungkin kurang informatif banget ya. Itu nanti kalian bisa banget untuk belajar lewat referensi buku yang lebih bagus gitu ya buat dipelajarin, karena kan kita hidup di era digital ini, kita bisa banyak mengulas informasi itu, entah itu dari internet, dari buku, dari pemahaman dosen yang sudah dijelaskan. Nah, itu nanti kalian bisa banget buat nyari informasi mengenai saham-saham tersebut, teman-teman. Dan kita nggak berfokus pada PT Antam aja ya, teman-teman. Masih banyak banget peluang-peluang saham yang menjanjikan yang memang harus kita analisis, terus kita melihat untuk arah pergerakan ke depannya seperti apa. Dan semoga dari hasil ilmu yang kita berikan atau sharing-sharing tentang analisis fundamental, teknikal, dan juga top down ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan semoga kalian semua bisa paham. Nah, jadi semisalnya kalau kalian masih penasaran nih, kita mau lanjut ngebahas ini, mungkin kalian bisa drop di kolom komentar, kita bakal diskusi bareng-bareng di situ. Oke, terima kasih udah menyaksikan video kita. Bye-bye. Bye.